Pernah nggak sih kamu merasa habis berdebat, tapi bukannya lega, yang ada malah lelah? Mulut terasa kering, kepala pusing, dan hati panas. Kita merasa harus menang. Kita merasa kalau kita diam, kita dianggap kalah. Tapi, pernah nggak kamu mengalami momen di mana kamu memilih diam, lalu setelahnya kamu merasa, wah, syukur aku tadi nggak lanjutin debat itu. Di video kali ini, gue mau ajak kalian berpikir ulang soal kekuatan dari diam. Karena percaya atau enggak, diam itu kadang adalah bentuk kekuatan tertinggi, bukan kelemahan. Dan kita akan bahas kapan sebenarnya kita harus berhenti berdebat. Sebelum kita bahas kapan harus berhenti, kita harus pahami dulu kenapa kita susah banget buat diam. Jujur saja, otak manusia itu punya ego. Ego ini selalu ingin membela diri. Ada yang namanya amigdala hijack, istilah psikologi untuk kondisi di mana otak emosional kita membajak otak rasional. Jadi, saat kita merasa terancam, entah harga diri atau pendapat kita direndahkan, reaksi alami kita adalah melawan. Kita merasa kalau kita diam, kita mengakui kalau mereka benar. Kita merasa kalau kita mundur, kita pecundang. Tapi, gue mau kasih analogi nih. Bayangin lagi main catur. Pemain amatir itu fokusnya hanya satu, memakan bidak lawan. Tapi pecatur profesional, kadang dia sengaja mengorbankan satu bidak demi memenangkan permainan di akhir. Nah, diam itu seringkali adalah pengorbanan strategis untuk menjaga kedamaian jangka panjang. Lalu, kapan sih sebenarnya timer dalam kepala kita harus berbunyi dan kita berkata, "Stop, sampai di sini saja"? Ada tiga tanda utama yang perlu kamu sadari. Pertama, ketika tujuannya bukan lagi mencari solusi, tapi mencari siapa yang benar, coba cek, apakah debat kalian masih produktif, atau sudah berputar-putar di topik yang sama, saling serang, dan tidak ada jalan keluar? Kalau sudah begini, sadarilah, dari awal, lawan bicara kamu mungkin tidak ingin mencari solusi. Mereka hanya ingin validasi, dan kamu tidak wajib memberikan validasi itu. Kedua, ketika emosi sudah lebih keras daripada logika, kalau suara sudah mulai meninggi, jari sudah mulai menunjuk-nunjuk, atau bahkan mulai menyentuh ranah pribadi, itu adalah red flag besar. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada satupun kalimat yang akan didengar. Yang ada hanya luka. Ketiga, ketika kamu berdebat dengan orang yang tidak punya kapasitas untuk memahami sudut pandangmu. Ini penting. Ibaratnya, kamu nggak bisa mengajari ikan untuk memanjat pohon. Ada kalanya kita berdebat dengan orang yang secara pola pikir atau pengalaman hidup memang belum sampai di titik pemahaman kita. Berdebat dengan mereka bukan hanya membuang energi, tapi justru menjadikan kita orang yang memaksa. Nah, ini yang paling krusial. Orang yang memilih diam di tengah panasnya debat bukannya lemah, justru dia sedang melatih otot kontrol diri. Dalam filosofi stoikisme, seorang filsuf bernama Epictetus pernah berkata, "Kamu bukanlah apa yang terjadi pada dirimu, melainkan bagaimana kamu meresponnya." Ketika kamu memilih diam, kamu sedang mengambil alih kendali dari orang lain. Kamu memberitahu lawan bicaramu, "Kamu tidak bisa memicu saya tidak akan memberikan reaksi yang kamu mau." Banyak orang yang suka berdebat itu sebenarnya lapar perhatian. Mereka butuh reaksi. Dengan diam, kamu justru memadamkan api dengan menghilangkan oksigennya. Diam adalah batasan yang paling elegan. Jadi, mulai sekarang, jangan takut untuk menjadi orang yang mengalah di mata dunia. Karena sebenarnya, kamu bukan mengalah. Kamu memilih untuk tidak membuang waktumu pada hal yang tidak penting. Ingat, berdebat dengan orang bodoh akan membuatmu terlihat seperti bodoh. Berdebat dengan orang marah akan membuatmu marah. Dan berdebat hanya untuk menang akan membuatmu kehilangan hubungan. Kadang, kebijaksanaan tertinggi adalah mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus membisu. Diam itu kuat, diam itu keren, diam itu bukti kamu dewasa secara emosional. Setuju nggak dengan gue? Atau kamu punya pengalaman di mana kamu memilih diam dan itu adalah keputusan terbaik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi!